Jadi, di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai penyakit asma. Yang dimana penyakit asma ini merupakan suatu penyakit inflamasi yang menyerang saluran pernafasan dan dapat menyerang siapapun. Dan biasanya penyakit asma ini ditandai dengan gejala sesak nafas disertai dengan bunyi mengik. Secara medis, penyakit asma ini sulit untuk disembuhkan, namun penyakit ini dapat dikontrol. Dan penyakit asma ini menjadi salah satu penyebab utama kematian secara global. Namun, jika anak-anak menderita asma dan secara terus-menerus akan mengakibatkan gangguan tumbuh kembang serta penurunan kualitas hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian klasifikasi. Yang pertama ada asma ringan. Asma yang terkontrol dengan pengobatan tahap 1 atau tahap 2, yaitu dengan obat pengontrol dengan intensitas rendah. Lalu yang kedua ada asma sedang. Asma terkontrol dengan pengobatan tahap 3, yaitu terapi dengan obat pengontrol kombinasi steroid dosis rendah plus long acting beta agonis atau bisa disebut dengan LABA. Lalu yang terakhir ada asma berat. Asma yang membutuhkan terapi tahap 4 atau 5, yaitu terapi dengan obat pengontrol kombinasi steroid dosis tinggi plus long acting beta agonis atau bisa disebut dengan LABA. Biasanya disebabkan karena teknik inhalasi yang kurang tepat. Lalu selanjutnya etiologi. Obstruksi jalan nafas pada asma disebabkan oleh yang pertama, konstruksi otot di sekitar bronkus sehingga terjadi penyempitan nafas. Yang kedua, pembengkakan di membran bronkus. Yang ketiga, bronkus berisi mukus yang kental. Lalu selanjutnya ada faktor pencetus asma. Yang pertama, genetik, yang dimana penyakit ini adalah turunan atau bawaan keluarga yang dapat membuat penderita sangat mudah terkena asma. Lalu yang kedua, alergen, merupakan suatu bahan penyebab alergi yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, inhalan, yang masuk melalui saluran pernafasan seperti debu, bakteri, dan polusi. Lalu yang kedua ada ingestan yang masuk melalui mulut, yaitu makanan dan obat-obatan tertentu. Lalu yang ketiga ada kontaktan seperti perhiasan, logam, dan aksesoris lain yang masuk melalui kontak dengan kulit. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membacakan faktor pencetus asma. Infeksi saluran pernafasan virus influenza merupakan salah satu faktor pencetus yang paling sering menimbulkan asma. Lalu yang kedua, perubahan cuaca lembab dan hawa yang dingin sering mempengaruhi asma. Lalu yang ketiga, lingkungan kerja merupakan faktor pencetus yang menyumbang 2-15% asma. Contoh halnya orang yang sering bekerja di pabrik kayu, polisi lalu lintas, penyapu jalanan. Lalu yang keempat, olahraga. Sebagian besar penderita asma mendapat serangan asma bila sedang bekerja dengan berat ataupun aktivitas berat. Lalu stres, gangguan emosi dapat memicu terjadinya asma dan memperberat serangan asma. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis atau tanda gejala dari asma. Jadi yang pertama itu adanya dyspnea atau sesak napas dan juga mungkin disertai dengan dada yang terasa sakit. Yang kedua yakni adanya wheezing atau mengi, suara yang kita keluarkan itu seperti suara siulan. Yang ketiga itu ada sakit kepala disertai dengan pusing. Yang keempat yakni nausea. Yang kelima ada peningkatan napas pendek. Yang keenam ada kecemasan sehingga menyebabkan rasa gelisah. Yang ketujuh ada diaforesis. Diaforesis ini keadaan tubuh kita dingin namun banyak berkeringat. Yang kedelapan ada kelelahan. Dan yang terakhir ini adanya batuk. Namun di antara semua ini yang paling sering terjadi atau yang paling utama terjadi yakni biasanya adanya dyspnea, batuk, dan juga wheezing atau mengi. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik terbagi menjadi 4. Yang pertama spirometri, yaitu untuk mengukur kinerja paru-paru berdasarkan volume udara dan jumlah total udara yang dihembuskan.
Yang kedua, tes provokasi saluran napas, yaitu untuk memastikan diagnosis asma. Saat pasien melakukan tes provokasi saluran, pasien akan diminta untuk menghirup zat yang bisa memicu asma seperti histamin atau metakolin. Untuk yang ketiga, ada peak flow meter test, yaitu untuk mengukur kecepatan udara dan paru-paru dalam satu kali hembusan napas dengan alat yang bernama peak flow meter atau PFM. Yang terakhir ada tes oksida nitrat, yaitu untuk mengukur kadar oksida nitrat yang dihembuskan ketika bernapas. Pasien dapat dinilai mengalami pembengkakan pada saluran pernapasannya apabila hasil tes menunjukkan kadar yang tinggi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang yang meliputi pemeriksaan radiologi, pemeriksaan tes kulit, pemeriksaan EKG, pemeriksaan spirometri yaitu untuk menilai fungsi paru. Kemudian ada pemeriksaan uji provokasi bronkus untuk membantu diagnosis. Kemudian ada pemeriksaan sputum serta pemeriksaan darah. Baik, selanjutnya penata laksanaan terapi, ada terapi non-farmakologi dan farmakologi. Terapi non-farmakologi meliputi edukasi pasien, pengukuran peak flow meter, identifikasi dan mengendalikan faktor pencetus pemberian oksigen. Banyak minum untuk menghindari dehidrasi, terutama pada anak-anak, kontrol secara teratur dan pola hidup sehat. Untuk terapi farmakologi meliputi obat-obat penurun respon asma seperti obat agonis B2, kortikosteroid inhalasi, modifir leukotriene, kromolin, dan nedokromil, teofilin, serta kortikosteroid oral. Berikut adalah pathway asma. Beberapa penyebab terjadinya asma yaitu karena infeksi, merokok, polusi alergen, dan genetik. Dari kelima faktor ini sehingga dia akan masuk ke dalam saluran pernapasan, terjadilah iritasi mukosa saluran pernapasan. Kalau sudah terjadi iritasi saluran pernapasan, maka akan terjadi reaksi inflamasi atau reaksi peradangan, yang dimana kalau sudah terjadi reaksi inflamasi, akan terjadi hipertrofi dan hiperplasia mukosa bronkus sehingga akan menyebabkan metaplasia sel gobet. Dimana kalau sudah terjadi metaplasia sel gobet ini, dia akan meningkatkan produksi sputum sehingga akan terjadi batuk. Kalau sudah terjadi penyempitan saluran pernapasan, dia akan terjadi obstruksi pada jalur napas sehingga penyebaran udara ke alveoli akan terjadi dan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah di paru-paru. Otomatis dia akan menyebabkan suplai oksigen berkurang sehingga muncul masalah yang dirasakan seseorang yaitu sesak napas dan pasien bisa dikatakan dengan asma. Kesimpulannya, yaitu asma atau disebut juga dengan penyakit inflamasi pada saluran napas yang ditandai dengan sesak napas. Secara medis, penyakit asma merupakan penyakit yang sulit untuk disembuhkan, namun penyakit ini dapat dikontrol. Pengendalian penyakit asma dapat dilakukan dengan menghindari faktor pencetus, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya gejala penyakit asma. Jika yang menderita penyakit asma seusia anak-anak dan terus-menerus, maka mereka akan mengalami suatu gangguan proses tumbuh kembang serta penurunan kualitas hidup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.